Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Android ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit ya mengenai pengalaman saya selama menjadi driver Gojek ya. Jadi cerita ini sekitar 2 tahun yang lalu ya, itu di tahun 2019. Jadi pada saat itu saya sering on beat itu di malam hari ya. Jadi sampai pagi kadang. Kadang saya on beat dari malam sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, bahkan kadang sampai azan subuh baru saya pulang. Jadi pernah suatu ketika saya mendapatkan orderannya. Jadi orderannya itu dari customer cewek ya, sebut aja namanya Mawar. Jadi tujuannya itu ke salah satu hotel di kota saya. Jadi singkat cerita saya pun menghubungi si customer untuk menanyakan lokasi penjemputannya. Lalu saya pun menjemput si customer tersebut dan mengantarkannya ke hotel tersebut. Namun sesampainya di hotel, si customer meminta saya untuk membawakan kopernya ke kamar hotel, dan saya pun membawakan kopernya ke kamar hotel ya, sebagai bentuk pelayanan saya terhadap customer. Tapi sesampainya saya di hotel, di kamar hotel, si customer itu menyuruh saya untuk menunggunya selesai mandi, karena pada saat itu si customer ingin membeli makanan. Jadi pada saat itu kejadiannya itu di jam 1 pagi ya. Jadi saya pun menunggu si customer itu selesai mandi. Jadi setelah selesai mandi, si customer tersebut pun keluar dari kamar mandi hanya dengan mengenakan sepotong handuk ya, yang menutupi dada dan bawahnya. Jadi terlihat pahanya itu terlihat sangat mulus sekali. Seolah-olah si customer tersebut ingin menggoda saya. Tapi ya sebagai bentuk rasa profesional saya dalam bekerja, saya pun ya cuek-cuek aja. Jadi singkat cerita, saya pun membawa customer tersebut berkeliling kota untuk mencari makanan yang ingin dia beli. Lalu dia pun membeli nasi soto 2 bungkus. Saya pun sedikit terkejut ya, kenapa 2 bungkus sementara dia sendiri ya. Lalu saya pun mengantarkannya kembali ke hotel. Namun sesampainya di kamar hotel, si customer tersebut menyuruh saya untuk ikut makan juga. Ternyata yang 1 bungkusnya itu disediakan si customer buat saya ya. Jadi saya pun menolaknya karena pada saat itu sudah malam dan tidak etis lah seorang pria berduaan di kamar hotel yang bukan muhrimnya. Jadi saya pun menolaknya. Namun si customer tersebut memaksa saya, dan singkat cerita akhirnya saya pun mengiyakan dan kami pun makan bersama dengan obrolan-obrolan kecil lah. Jadi setelah selesai makan, si customer tersebut menawari saya rokok ya, karena customer tersebut, si Mawar tersebut, dia merokok juga ya. Pada saat itu rokoknya rokok putih ya. Jadi singkat cerita saya pun menghisap sebatang rokok bersama Mawar ya, sembari kami bercerita-cerita. Tapi di balik cerita-cerita Mawar ini, dia ada sedikit cerita-cerita nakalnya ya, seolah-olah dia ini ingin menggoda saya. Namun saya ya cuek aja ya, saya anggap itu hanya candaan. Setelah sekian lama kami bercerita, kami hanyut dalam cerita-cerita tersebut. Mawar pun mencoba memegang paha saya. Lalu saya menjadi takut tuh. Jadi saya, ya maklum lah ya, saya sama wanita memang agak pemalu ya. Lalu saya coba untuk menyingkirkan tangan Mawar ya dari paha saya, dengan rasa takut, grogi, bercampur keringat dingin ya. Di tengah-tengah obrolan kami, tiba-tiba Mawar pun meletakkan tangannya di paha saya sambil menggoyang-goyangkan jari telunjuknya. Jadi saya sedikit risih ya, dan sedikit keringat dingin lah. Lalu saya mencoba untuk menyingkirkan tangannya kembali. Lalu Mawar pun memberikan kode kepada saya. Mawar mengatakan, "Mas, nggak tidur sini aja mas, udah malam loh mas." Mawar mengatakan seperti itu ya. Cuma karena mungkin memang dari kecil saya dididik ya oleh orang tua saya untuk selalu menghormati wanita, untuk selalu berbuat baik ya, menghindari hal-hal yang seperti itu ya, hal-hal yang dilarang oleh agama. Makanya saya pun menolaknya, dan saya mengatakan kepada Mawar, "Maaf mbak, saya mau kerja lagi mbak." Lalu Mawar dengan nada agak memaksa ya, menarik tangan saya. "Ayolah mas, saya nggak berani loh mas tidur sendiri." Lalu saya mengatakan, "Nggak usah lah mbak, saya sudah berkeluarga, sudah beristri, saya nggak enak ninggali istri lama-lama di rumah."
Lalu lantas Mawar pun mengatakan, "Enggak apa-apa Mas, nanti telepon aja istrinya, bilang aja Mas tidur tempat kawan atau gimana gitu." Cuma kemudian saya mengatakan kepada Mawar, "Maaf Mbak, saya nggak berani untuk berbohong kepada istri saya. Saya selalu menjaga kepercayaan istri saya Mbak." Mawar pun terdiam dan tersenyum kepada saya dan mengatakan kepada saya, "Mas, Mas memang laki-laki yang baik. Tidak seharusnya saya berbuat tidak sopan kepada Mas." Lalu saya pun mengucapkan, "Iya Mbak, terima kasih Mbak. Tapi kenapa Mbak seperti itu memperlakukan saya? Kenapa? Sementara kita baru kenal loh Mbak. Kenapa Mbak bisa seperti itu kepada saya?" Lalu Mawar pun bercerita sedikit mengenai masa lalunya. Dan ternyata wajah saya ini sangat mirip dengan mantan pacarnya yang telah lama pergi. Barulah di situ saya menyadari, itulah memang gimana ya mau saya bilang ya. Wajah tampan ini memang anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu begitu banyak sekali godaan-godaan yang akan kita hadapi. Jadi jika kalian memiliki wajah jelek ya, jangan berkecil hati, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Mungkin Tuhan sudah memberikan itulah yang terbaik buat kalian. Mungkin saja jika kalian memiliki wajah tampan seperti saya, mungkin kalian tidak akan kuat untuk menghadapi cobaan ini. Oke, mungkin itu aja sedikit cerita saya, pengalaman saya selama jadi driver ojol ini. Dan mungkin dalam sebulan sekali saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman menarik saya, pengalaman-pengalaman saya yang mendebarkan ya kepada rekan-rekan driver ojol. Semoga cerita ini dapat menginspirasi, dapat dijadikan pelajaran lah buat teman-teman ya. Jadi la taqrabu jinah, jadi jauhilah jinah ya, karena itu sangat dilarang. Jadi itulah sepenggal cerita saya dengan salah satu customer saya ya. Jadi di sela-sela pembicaraan kami ini rupanya Mawar ini adalah seorang janda ya, janda dan belum memiliki anak. Jadi dulu dia pernah memiliki pacar, namun pacarnya itu tidak direstui oleh orang tuanya. Jadi dia ini dinikahkan oleh pilihan orang tuanya. Dan selang beberapa tahun dia menikah, suaminya ini pun meninggal dan dia menjanda sampai saat ini dan belum memiliki anak. Jadi memang sangat sangat memprihatinkan ya kalau mendengar cerita Mawar ya. Sepertinya Mawar ini menginginkan sosok laki-laki yang bisa untuk melindunginya, namun dia belum mendapatkan pria itu. Saya pun berdoa kepada Tuhan, semoga Mbak Mawar mendapatkan jodoh yang terbaik buatnya. Oke, mungkin itu aja sepenggal cerita dari saya. Jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman driver yang lain, dan berikan juga komentar kalian jika ada pertanyaan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.